Satu lagi pemain naturalisasi akan hadir, yaitu Tom Hay, gelandang SC Heerenveen. Dan statistik pemain ini nggak kaleng-kaleng, teman-teman. Seperti apa statistiknya? Dan ini bisa membuat timnas Indonesia tersenyum di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Seperti apa? Saya beber aja lah di video ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Devri Saipullah. Naturalisasi. Kembali pemain berdarah Indonesia akan gabung dengan timnas, yaitu Tom Hay, gelandang SC Heerenveen dari yang berusia 28 tahun. Saya senang dengan kehadiran Tom Hay karena ini pemain benar-benar bukan kaleng-kaleng. Dengan usia matang 28 tahun, dia adalah harapan buat timnas Indonesia. Dia pemain jadi yang tinggal tune in aja dengan timnas Indonesia. Dan kabar gembiranya, dia sudah mengurusi surat-surat atau berkas-berkas untuk keperluan naturalisasinya. Hari ini dia Kamis sore dia tiba di Kemenkumham untuk memperkenalkan diri dan membawa surat-surat yang diperlukan untuk naturalisasi. Tom Hay, ini benar-benar pemain bagus, teman-teman. Dia musim ini sudah tampil 14 kali dan mencetak 2 gol dan 1 assist untuk Heerenveen. Dia membantu Heerenveen untuk berada di papan tengah, sekitar peringkat 9 ya di Eredivisie. Tapi yang membuat dia tidak kaleng-kaleng apa? Sepanjang 2023 dia masuk dalam 10 besar pemain yang memiliki statistik menonjol. Situs Eredivisie atau admin media sosial Eredivisie atau Liga Belanda merilis 4 kategori statistik, yaitu dribble sukses, paling banyak mencetak peluang, intercept atau tackle, dan juga umpan sukses. Dari 4 kategori ini, Tom Hay masuk dalam 3 kategori, yaitu umpan sukses, dia berada di posisi ke-7, lalu paling banyak mencetak peluang, dia berada di posisi ke-4, dan juga intercept, atau tackle, dia ada di posisi ke-8. Ini artinya apa? Pemain ini benar-benar berkah menurut saya untuk timnas Indonesia. Dan sebuah langkah yang benar-benar jitu dari PSSI dan timnas Indonesia untuk memilih Tom Hay. Dan Tom Hay juga antusias untuk membela timnas Indonesia, walaupun dia sempat juga di kelompok umur membela Belanda. Tapi dia melihat bahwa Indonesia ini menarik, pemain-pemainnya menjanjikan dan berpeluang untuk terus berkembang. Dia tertarik untuk bergabung, apalagi punya darah Indonesia dari kakek neneknya. Kita tahu bahwa Belanda adalah penjajah di Indonesia dan wajar sekali kalau ada pemain Belanda atau orang Indonesia yang ternyata berbakat bagus di sepak bola. Tom Hay ini juga pemain komplit karena dia bisa main di berbagai posisi gelandang, apakah winger, gelandang bertahan atau gelandang serang. Dari statistik pun terlihat.
Mengapa saya bilang bahwa dia akan menjadi memberi pengaruh untuk timnas Indonesia? Karena kita membutuhkan pemain-pemain yang memiliki umpan-umpan dan tackle bagus. Karena lawan kita memang untuk Piala Asia dia belum main. Lawan kita di Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia 2026 cukup berat, utamanya Irak, Vietnam juga, Filipina. Ada 12 poin yang bisa kita raih. Dan kehadiran dari Tom Hay ini menggembirakan. Dia bisa menjadi inspirator tim. Kalau selama ini timnas Indonesia kesulitan untuk mencari pencetak gol lain dari lini depan, dia bisa melakukan itu dari tengah. Produktivitas ini bisa dilihat dari peluang yang berhasil dicetaknya bersama klub Heerenveen. Berada di posisi 4 besar loh di Liga Belanda sepanjang 2023. Ini torehan yang tidak main-main. Dan ini membuat saya dan fans timnas Indonesia juga tersenyum. Karena ini benar-benar berkualitas. Seperti pemain lain, tapi ini lebih berkualitas. Kalau saya bandingkan pemain abroad semua, saya klasifikasikan, saya bisa bilang bahwa Tom Hay ini ada di peringkat pertama, setelah itu Justin Hubner. Alasannya kenapa? Karena dia main di tim senior. Kalau Justin Hubner kan masih di U21. Itu pun selangkah lagi dia akan naik level ke senior. Atau malah mungkin pindah dari Wolves ke klub Liga Inggris lainnya. Karena di Wolves U21 juga dia udah jadi kapten. Jadi pemain ini menonjol, Justin Hubner. Pemain abroad yang paling berpengaruh di timnas Indonesia. Jadi kehadiran dia sangat-sangat ditunggu. Tentu yang lain juga, Ragnar Oltmangun, Nathan Chuaon, Jay Idjes, Martin Paes, kiper FC Dallas juga ditunggu. Tapi yang saya ingin tonjolkan di video ini yaitu peran besar dari seorang Tom Hay. Nah, ini menarik. Dengan kehadiran naturalisasi ini, lini utamanya, lini belakang dan lini tengah jadi tebal gitu ya. Dalam, kedalaman skuad menarik. Sintayong makin leluasa untuk mengotak-atik skuad. Di lini tengah kita punya McClough. Belum lagi Jordi Amat. Mungkin bisa ke gelandang, bisa juga di posisi back. Jay Idjes juga, dia bisa gelandang, bisa posisi back. Sandy Walsh, Ragnar Oltmangun. Yang lokal ada Sadil Ramdhani, ada Witan, Marcelino, Ivar Jenner. Sangat dalam dan sangat komplit. Jadi saya berharap dia bisa secepatnya mengurusi naturalisasi dan siap juga melawan Vietnam pada 21 Maret 2024 nanti. Akan menarik sekali. Karena dia bukanlah pemain kaleng-kaleng. Ini pemain grade A yang memang dibutuhkan timnas Indonesia. Kita tahu bahwa sepak bola juga bukan selalu ditentukan oleh pemain bintang. Kita tidak meremehkan pemain-pemain lokal, karena pemain lokal juga bagus. Bakat-bakat pemain kita bagus, banyak sekali. Tapi levelnya belum Asia, belum Eropa. Nah, kalau
level kita setara dengan pemain-pemain lain di tim lawan, Irak atau Vietnam atau Filipina, kita lebih pede dan kemungkinan atau peluang untuk meraih kemenangan itu besar. Dan tentunya ini membuka peluang kita untuk lolos ke Piala Dunia. Keputaran 3 dulu ya, belum langsung lolos, tapi keputaran 3 Piala Dunia 2026 yang pastinya lebih sulit lagi lawannya. Tapi kita sudah siap dengan Sintayong yang memiliki kedalaman squad. Jadi Tom Hei ini, saya begitu yakin dia bisa memberi pengaruh besar untuk permainan timnas di lini tengah. Bahkan dengan usianya yang sudah matang 28 tahun, dia bisa saja kalau memperlihatkan performa bagus, bisa saja dia menjadi kapten di timnas Indonesia. Walaupun ada Jordi Amat yang lebih senior dan lebih lama di timnas Indonesia. Tapi kita tunggu Maret nanti. Dan kita tunggu bagaimana penampilannya dengan timnas Indonesia saat kualifikasi nanti. Dan semoga proses naturalisasinya berjalan lancar dan mulus hingga main dengan lawan Vietnam di GBK yang pastinya seru. Terima kasih. Demikian ulasan saya soal Tom Hei, pemain yang berkualitas dan nggak kaleng-kaleng. Terima kasih dan salam olahraga.